Polemik penyampaian visi misi Capres-Cawapres menjadi perdebatan dari kedua kubu pasangan calon. Keduanya tidak menemukan kata sepakat. Komisi Pemilihan Umum pun akan membatalkan acara pada tanggal 9 Januari jika tidak juga menemukan titik temu. Debat Capres-Cawapres pun memanas di balik layar. Betul sekali. Lantas apa yang membuat kedua kubu ini tidak sepakat dalam penyampaian visi misi tadi? Kita akan mendebatkannya dengan perwakilan dari kedua kubu yang sudah hadir bersama kita pada sore hari ini. Dari paslon nomor 01 kita sudah bersama dengan tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf, Pak Usman Kansong. Selamat petang, Bang Usman. Selamat petang. Dan juga dari 02 ada Bang Habibur Rahman. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya saya langsung aja nanya kedua pihak ya. Apa sih yang menyebabkan deadlock, tidak jadi ketemu, tidak sepakat? Apa di mana? Permasalahannya di mana? Pak Usman dulu deh. Ya, kalau sikap kami itu kan kalau visi misi yang paling penting itu kan sampai ke masyarakat. Dan sampai ke masyarakat itu sudah bisa melalui berbagai hal. Nomor satu, bisa di searching di website. Jadi di tidak penting penyampaian visi misi di ada juga. tidak penting. Tadi disampaikan oleh Bang Karding bahwa penyampaian visi dan misi di setiap debat, 5 kali debat itu ada waktu 12 menit. Tapi ini kan khusus Dan visi kemudian dan kemudian kami juga selama ini sudah menyampaikan visi misi kami, baik secara semua keseluruhan maupun bagian-bagian. Misalnya bahwa visi misi kami ke depan adalah penekanannya pada peningkatan kualitas sumber daya manusia misalnya. Jadi sudah banyak arena, sudah banyak wahana untuk menyampaikan visi misi itu. Kalau presiden dan cawapres itu sudah ada momentumnya, yaitu di debat tadi itu. Debat itu kan sebetulnya juga visi misi, substansinya kan di situ. Visi misi yang kemudian didalami lagi oleh masing-masing kandidat. Jadi dan juga oleh panelis. Kan jadi sama sebetulnya, sudah sama. Jadi jangan sampai nanti kalau visi misi di awal, di debat sudah tidak menarik lagi begitu, sudah tidak menarik lagi. Dan karena itu kita bersepakat, kita bukan menolak, tetapi tidak harus disampaikan oleh capres dan cawapres, bisa oleh tim kampanye nasional. Kan tim kampanye nasional itu juga dikukuhkan melalui tanda tangan capres dan cawapres. Jadi dia representasi, tidak harus capres dan cawapresnya. Tapi kalau kubu 02 mengatakan bahwa representasi itu visi misi disampaikan biar firm itu oleh capres cawapresnya. Dengan TKN juga firm saya kira, seperti saya tadi sampaikan. Dikukuhkan dengan tanda tangan mereka. Jadi representasi seperti sekarang ini kita ini kan juga menyampaikan visi misi. Apa harus presiden dan calon presiden dan wakil presiden, waktunya tidak cukup begitu, tidak ada. Bang Habibur Rahman, ini kalau misalnya dari kubu 01 menilai terlalu makan waktu, karena nanti di debat juga akan diperdebatkan mengenai visi misi selama waktu yang cukup panjang juga. Ya justru itu, karena kita perlu waktu yang leluasa, makanya kami menyambut baik. Ini kan tawaran bukan dari kami, dari KPU sebetulnya. Tawaran dari KPU bahwa ada waktu khusus kedua paslon menyampaikan visi dan misi. Nah, itu yang tanggal 9 kemarin sebetulnya kalau jadi, tanggal 9 akan datang kalau jadi. Nah, menurut pemahaman kami ya, ini kan acara khusus yang memang akan dirangkaikan dengan debat. Ya, di mana debat itu juga bukan representasi, tapi paslon sendiri, karena paslon inilah yang nanti akan melaksanakan visi misi tersebut. Orang akan tahu, masyarakat harus bisa diberi hak menilai apakah paslon ini benar-benar memahami visi misinya. Dan apakah memang visi misi ini buah pikiran paslon itu juga gitu loh yang disepakati. Karena kalau berbeda misalnya visi misi yang oleh paslon sendiri nggak dipahami, bahaya ketika pelaksanaan ya kan nanti nggak sesuai dengan apa yang disampaikan, terjadi pengingkaran janji-janji kampanye. Apakah itu cukup selama beberapa bulan terakhir ini untuk menyampaikan visi misi Pak Prabowo dan Bang Sandi? Itu mungkin lebih baik ditanyakan ke KPU ya. Kenapa? Bagi kami ini bagus sekali. 7 bulan sudah dilaksanakan, oke. Cuma jangan salah. Metode kampanye yang 7 bulan kemarin itu metode tatap muka, ya kan? Metode pertemuan terbatas yang memang berbeda kualitasnya dalam konteks penyampaian konten dengan penyampaian visi misi secara khusus. Tatap muka itu kan sebentar waktunya, kemudian terbatas liputannya dengan pertemuan terbatas. Itu jelas di peraturan KPU. Apa karena jadi ini aja, kalau takut nggak dapat layar aja Pak Prabowo kalau misalkan ini nggak jadi digelar? Nggak juga ya. Menurut saya yang paling berkepentingan justru rakyat terhadap persoalan ini ya.
Jadi kita mau masyarakat diberikan kebebasan ya, mengakses ya, informasi tentang visi misi yang disampaikan langsung oleh para paslon. Iya, sebenarnya seberapa penting penyampaian visi misi itu secara gamblang ataupun secara menyeluruh? Menurut saya Kalau penting. misalnya masyarakat itu bisa dengan kampanye, semasa kampanye sudah mengetahui visi misinya yang Ya sudah makanya disampaikan? kan kampanye itu kan ada apa namanya metodologi, ada berapa model kampanye. Ada rapat terbatas, ada rapat tertutup, ada pertemuan terbatas, kemudian ada rapat terbuka, ada iklan, ada debat. Oke, jadi kualitas ya memang sudah didesain ya. Yang terakhir inilah yang baru jadwalnya mulai tanggal 17 Maret ya, yang boleh rapat akbar ya, iklan itu memang nih. Jadi kalau diberikan kesempatan pada masyarakat secara utuh dalam acara khusus yang diselenggarakan secara khusus oleh KPU, menurut saya itu penyerapannya pasti beda, pasti jauh lebih berkualitas. Oke, Bang Usman, Ya. kan visi misi sudah ada nih. Kalau Betul. saya ini Ya. ada 32 halaman kalau nggak salah di sini nih. Kan sudah ada, tinggal disampaikan ke publik. Susahnya apa sih? Ya sudah disampaikan ke publik lewat pemberitaan, website juga ada begitu kan. Tapi beginilah, kita punya argumen masing-masing. KPU sudah memutuskan, bahasa KPU itu kan diserahkan kepada masing-masing. Oke. Kalau paslon nomor 02, capres dan cawapresnya ingin menyampaikan visi misi, ya silahkan. Kami juga akan melihat kepentingannya, apakah akan kami sampaikan oleh TKN atau tidak perlu disampaikan, karena selama ini kami sudah menyampaikan. Kan di situ perdebatannya sudah selesai sebetulnya. Yang menyampaikan kan tim kampanyenya, bukan Jokowi Marufnya. Kan sudah diputuskan oleh KPU. Silahkan diserahkan kepada masing-masing paslon. Tapi, mau Bang Usman, seperti apa, mau oleh, ya saya kira beginilah, ini kesempatan bagi paslon 02 kalau memang capres dengan cawapresnya ingin menyampaikan, ya tidak apa-apa begitu. Ya tapi dari paslon Jokowi Maruf sendiri pernah membicarakan tidak kita serahkan kepada tim ses atau mungkin Iya, bisa sebenarnya dibargain kita saja yang maju sudah kita gitu. bicarakan. Jadi apa yang disampaikan waktu kita meeting keempat, meeting dengan KPU beberapa kali, itu sudah kita sampaikan. Jadi itu hasil dari rapat internal kita. Saya masuk ke dalam tim debat. Jadi kita memang sudah mempertimbangkan masak-masak kenapa begini, kenapa tidak begini. Dan itu sudah diputuskan oleh KPU, kan selesai sudah persoalannya. Apalagi yang mau kita bicarakan, bahwa KPU menyerahkan kepada paslon masing-masing. Ya monggo Pak Prabowo dengan Pak Sandi kalau ingin menyampaikan visi misi, kami silahkan, kami akan melihat, kami akan menonton. Sementara kami, ya kami lihat perlu tidak TKN menyampaikan tim kampanyenya atau tidak perlu, karena kami sudah sampaikan bisa diakses di website kita, di apps Jokowi Apps bisa diakses, bisa dilihat dari pemberitaan itu. Media-media yang ekonomi itu banyak sekali mengangkat soal visi misi bidang ekonomi kedua belah pihak. Jadi saya kira apalagi begitu loh. Jadi sudah gitu nanti di debat sudah akan juga disampaikan. Kan selesai sebetulnya persoalan. Oke, Ya kalau monggo tadi silakan saja begitu. Disebutkan di media online ada, Iya. lalu di .com ada misalnya tadi ya. Iya. Bagaimana dengan warga-warga yang berada di tempat terpencil yang mereka aksesnya hanya televisi misalnya? Ya kita kan punya caleg yang turun ke lapangan. Kita punya relawan yang turun ke lapangan. Yang bahasa Pak Jokowi door to door. Kita bekali mereka dengan yang namanya buku saku. Ya, itu yang kita sampaikan kepada mereka. Jadi kita sampaikan semuanya. Begitu sama juga penyampaian visi misi ini kan lewat televisi misalnya atau lewat media online. Tidak semua juga kok bisa nonton itu. Karena 70% akses ke TV artinya orang menerima informasi dari TV. Penetrasi TV 99% memang, tapi tidak semua orang nonton. Internet juga 55%. Ya kalau memang pertanyaan Anda adalah menjangkau semuanya, ya tidak bisa juga dengan media, ya harus door to door, dan itu sudah kita lakukan juga. Dilakukan oleh para caleg, para relawan, bahkan TKN sendiri kan beberapa kali turun ke daerah, kita melakukan canvassing. Begitu. Oke, sudah cukupkah kalau misalkan caleg yang door to door gitu? Ya, Jawab kami dulu sih- nanti usai jeda kami kembali bisa jawab. Sabar dulu ya Bang ya. Siap. Kita kembali sesaat lagi.
Terputus tadi pertanyaan saya ke Bang Habib Rahman. Bang Habib, sudah cukup katanya tadi dengan caleg-caleg turun langsung door to door untuk menyampaikan visi misi, jadi tidak perlu lagi disampaikan. Ya saya pikir sih nggak ada hal yang sangat baik ya kalau paslon diberikan kesempatan khusus sebagaimana ide dasar dari KPU mengenai tanggal 9 ini. Cuma memang saya perlu meluruskan bahwa semalam saya hadir juga bahwa segmen-segmen dalam debat, ini pemahaman saya ya yang hadir, itu terpisah dari kesepakatannya dengan persoalan tanggal 9. Jadi apapun misalnya yang diputuskan soal format tanggal 9 itu nggak mempengaruhi segmen debat. Kalau untuk khusus semalam kan yang dibahas baru debat yang pertama soal hukum HAM, korupsi, terorisme ya. Itu segmennya udah disepakati sebelum break maghrib, Bang Usman. Jadi sekian menit ini, sekian menit. Setelah itu break sholat maghrib, makan malam, baru pembicaraan yang menurut kita final soal tanggal 9. Jadi nggak akan berpengaruh misalnya keberadaan debat penyampaian visi misi ini terhadap visi misi yang tidak akan ada pengulangan begitu. Enggak, pemahaman saya sih begitu. Kalau saya melihat pernyataan Bang Arya Bima juga mengatakan bahwa sebenarnya kami sepakat aja Jokowi dan Ma'ruf untuk menyampaikan visi misinya langsung. Benar. Tapi nanti di debat nggak usah ada lagi. Mekanisme itu Bang tidak bisa diterima. Oh, itu yang disampaikan oleh Pak Arya Bima. Ya. Ya nggak tahu ya, tapi yang saya tahu semalam setidaknya saya nggak dapat informasi itu. Gitu. Jadi tidak tapi yang jelas pertemuan. Semalam itu adalah paslon atau secara garis besar ya, paslon atau tim ses. Ya. Kita debat-debat KPU ya udah deh daripada ya kan masing-masing laksanakan sendiri saja. Ya nggak ada masalah juga buat kita. Cuma kalau ditanyakan teman-teman TV One menanyakan apakah baik kalau paslon yang menyampaikan, menurut saya pasti lebih baik gitu. Jadi kita menyelenggarakan sendiri pun juga nggak ada masalah gitu. Sebenarnya dari kubu 02 ini memastikan bahwa penyampaian visi misi ini penting dibanding tadi dari 01 ya, itu mengatakan bahwa akses dari website dan lain sebagainya. Kita juga nggak akan memaksakan wah harus begini, enggak. Kita ya santai saja. Apakah misalnya semalam paslon tapi tim ses, tapi kalau yang siap paslon yang siap tim ses. Ya kita siap saja. Cuma pada akhirnya kan KPU begitu. KPU ini kadang-kadang juga kata saya agak ini juga, mesti kan diputuskan aja paslon, tim ses. Gitu. Kalau dilempar ke kedua kubu, saya pikir akhirnya akan terjadi over analysis gitu loh. Bagaimanapun ini kan dua pihak yang berkompetisi. Wah, saling pikir begini, ini begini, akhirnya malah nggak tersepakat. Nah, kalau tidak ada yang mau mengalah, tidak sepakat, jadi ya akhirnya ya oleh KPU juga? Secara nggak langsung ya batal namanya. Karena kita kan dipersilakan membuat masing-masing. Ya. Oke, saya bisa menangkap kekecewaannya jadi batal nih. Kalau dari tim TKN sendiri seperti apa? Lega, kecewa atau apa karena batal? Mas Rahman nggak kecewa kok. Tadi kecewa nggak? Biasa saja, santai aja. Oke. Jadi nggak kecewa. Berarti sama aja? Ya sama aja biasa. Oke. Saya kira ini mekanisme biasa. KPU mempertemukan kami, kemudian ada ketidaksepakatan. Ya, KPU punya pikiran sendiri, silakan teman-teman ditanyakan kenapa tidak misalnya memutuskan paslon saja atau TKN saja atau BPN saja misalnya, itu silakan ditanyakan. Tetapi yang jelas kami santai juga sebetulnya ya, cuma kita punya argumentasi sendiri. Ya tadi bahwa dikatakan oleh Arya Bima bahwa boleh ada dari paslon tetapi tidak ada visi misi lagi di debat ya. Itu kan bahasa lainnya, kita ingin mengatakan bahwa di debat sudah ada kok, untuk apa lagi ada penyampaian visi misi di tanggal 9 itu yang dilakukan oleh paslon, cukuplah oleh TKN kalau memang akan dilaksanakan. Jadi saya kira sama saja. Artinya ini dari paslon sudah cukup siap dong menghadapi debat. Oh ya, siap apapun sekali. Mengenai dikritisi visi misi dari kubu lawan. Betul, ya kan gitu. Ruang itu kan diberikan ya, baik buat panelis maupun buat masing-masing kandidat untuk sekali lagi mendalami visi misinya. Nanti kan soal hukum dan HAM semua pasti punya visi misi. Soal penegakan pemberantasan korupsi, soal terorisme semua punya visi misi. Jadi tinggal didalami saja itu nanti. Oke, kalau bicara masalah visi misi, jujur nih saya sebagai warga Indonesia kurang bisa menangkap visi misinya yang konkret dari masing-masing pasangan calon seperti apa. Kalau dari kubu 01 untuk
penegakan sistem hukum nih. Kalau kita kan bicara masalah Iya, hukum. iya. Saya di sini mencatat nih ada visi misi yang saya print juga mengenai melanjutkan penataan regulasi. Sebenarnya konkretnya seperti apa nanti untuk Ya, hukum misalnya? kita tahu misalnya kalau yang Anda tanyakan soal regulasi, banyak regulasi tumpang tindih yang merupakan residu dari sebelum-sebelumnya. Kita akan kurangi itu, ya kita akan lebih buat simpel sehingga tidak ada regulasi yang bertabrakan. Misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebab menurut survei, bukan kita yang melakukan, tapi banyak lembaga internasional yang melakukan, persoalan di Indonesia soal investasi misalnya itu karena adanya regulasi yang tumpang tindih. Itu kita akan make it simple gitu, membuat simple tidak tumpang tindih sehingga investor tertarik, jangan di pusat oke, di daerah tidak oke misalnya. Nah itu salah satu contohnya penataan di bidang regulasi. Kalau kita sudah tadi tanyakan kepada kubu 01, kubu 02, Bang, udah siapkah dengan debat nantinya untuk membedah visi misinya dan lain sebagainya? Ya, paslon kami tentu sangat siap. Kebetulan saya dari Direktorat Hukum dan Advokasi dan teman-teman di direktorat yang diminta untuk menyiapkan semacam clue-cluenya kan. Karena kan ini kan bagaimanapun kita kasih semacam pengingat ke Pak Prabowo. Tentu kita soal perbaikan sistem itu penting sekali ya. Kita tidak ingin justru di sistem birokrasi yang paling elit terjadi lagi tindak-tindak pidana korupsi. Kayak sekarang ada 2 kementerian beruntun kena OTT gitu kan. Bahkan ada juga di sistem peradilan pidana di akhirnya misalnya di LP terjadi juga OTT. Yang mana OTT ini ada ada persoalan-persoalan sebelumnya misalnya sudah ada sidak dan lain sebagainya tapi nggak selesai juga sampai harus kembali KPK yang turun ya kan melakukan OTT ya. Hal-hal seperti itu akan menjadi perhatian paslon. Kemudian juga kita akan ya memastikan hukum itu hadir ya bagi setiap warga negara yang mendapatkan persoalan ketidakadilan. Misal kita tidak ingin kasus seperti Ibu Baik Nuril ya, yang di NTB terulang. Baik. Ya, orang korban tiba-tiba justru menjadi terpidana. Hal-hal seperti itu kita ingin ini lakukan perbaikan. Dinyatakan siap ya. Dua kubu Dua kubu siap. tentu siap, tapi Ya, kami harus juga siap. menerima informasi bahwa dikatakan untuk debat nanti pertanyaan-pertanyaan debatnya harus disampaikan seminggu sebelum debat. Ya. Itu benar, disetujui oleh kedua pihak, seperti itu. Ya, itu yang kemarin saya tangkap di pertemuan ya, bahwa makanya itu kan ada panelis. Panelis ini ada 8 orang tadinya, 4 orang KPU, 2 orang diajukan oleh paslon 01, 2 orang oleh paslon 2. Nah, kemudian panelis inilah yang akan menyiapkan semacam bank soal. Ya, bank soal itu yang akan disampaikan, disubmit ke KPU, yang akan nanti disampaikan kepada paslon. Tapi perkembangan semalam, Mas Bambang Wijoyanto yang kami ajukan dinyatakan keberatan oleh kubu paslon 01. Karena itu kami juga legowo, nggak apa-apa di drop. Tapi karena kan kami kan 2 di drop 1, kami menyerahkan juga paslon 01 untuk mendrop 1 dari 2 orang yang diusulkan, dan yang di drop adalah kalau nggak salah Pak Adnan Topan ICW ya, ketua ICW. Ya, walaupun dalam hati kami sayang sekali 2 tokoh anti korupsi ya, yang menurut kami sangat berbobot saat ini, 21 Pak BW, kedua Mas Adnan Topan terdrop, tapi nggak ada masalah juga gitu bagi kami. Oke, Bang, sebenarnya usulan untuk adanya daftar pertanyaan itu yang dikirimkan ke 2 kubu itu, kesepakatannya itu asal idenya dari siapa? Dari KPU lah, itu pasti dari KPU. Bukan dari Pak Prabowo misalnya? Nggak ada. Nggak ada, tapi disepakati. Ya akhirnya disepakati gitu. Sebenarnya kenapa sih kalaupun ide dari KPU, apakah melihat dari 2 kubu walaupun dinyatakan siap ini perlu adanya ibaratnya kisi-kisi gitu? Ya menurut saya nggak ada kisi-kisi bagus ya, nggak ada kisi-kisi juga kita siap gitu. Kalau kami sih nggak ada masalah. Oke. Tapi kalau disodorkan ada Usman, kisi-kisi, kalau nggak siap kenapa harus minta bocoran dulu gitu pertanyaan? Kenapa Kami harus ada tidak daftar minta pertanyaan? bocoran, Oke. itu aturan yang sudah disepakati bersama dan diusulkan tadi Mas Habibur Rahman menyampaikan itu dari KPU. Artinya yang sebelum-sebelumnya 2014 misalnya tidak ada mekanisme seperti itu misalnya, itu siap saja. Cuma kan saya lihat ini kan concern waktu, time concern misalnya. Kalau panelisnya juga tidak hadir kan. Kalau panelis hadir 8, bayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kemudian kalau panelisnya terlalu banyak misalnya, bank soalnya juga akan sia-sia.
Karena paling pertanyaan bisa diajukan berapa banyak, 2 jam itu kan Iya. dialognya. Nah, persoalan-persoalan itu kemudian yang juga menjadi concern ya, agar nanti tidak melebar kemana-mana, masyarakat juga lebih paham dengan visi misi. Jadi saya kira ada hal-hal teknis yang perlu dipertimbangkan ya, bukan cuma kita hanya ingin biar kelihatan wah, biar kelihatan hebat begitu kan, tetapi kita lupa hal-hal teknis tadi itu. Termasuk tadi misalnya soal Mas BW dan Adnan Topan. Jadi sampai rapat ketiga kita tidak mempermasalahkan Mas Bambang Wijoyanto. Ya kan, sampai dirilis oleh KPU juga. Inilah para panelis 8 orang. Ya. Tapi kemudian kan dalam perkembangannya ada masyarakat yang berpendapat lain. Apakah itu pakar? Bahkan ada petisi. Petisi toh yang mengatakan Mas Bambang itu tidak independen. Secara pengalaman pendidikan kita nggak ragu, ya kan? Tetapi dari sisi independensi itu masyarakat menilai seperti itu. Ya, masyarakat menilai misalnya Mas Bambang itu ada di tim sesnya Mas Anies waktu pilkada yang kita tahu itu juga di-endorse oleh Gerindra, kan seperti itu kan, ya kan? Dan undang-undang melarang itu sebetulnya. Jadi kita tadinya ikut saja. Nah kemudian biar imbang, memang kemudian kita ya juga mengendrop ya Mas Adnan Topan, ya karena ya itu tadi biar imbang saja lah, Biar adil begitu. ya. Biar adil. Jadi sebetulnya itu sampai rapat ketiga nggak ada masalah kita, tapi masyarakat kan Anda pasti tahu, baca di mana-mana komentar mempersoalkan Bambang Wijoyanto begitu. Baik, ini saya minta closing statement mungkin. Ya, sedikit Bang Habib, silakan. sedikit soal Mas Bambang Wijoyanto. Kalau soal masukan dari masyarakat kan akan menjadi bias karena kami juga mendapatkan masukan dari masyarakat. Ketika ada berita akan di drop, banyak sekali masyarakat menyayangkan logikanya dari mana, logika akal sehatnya. Karena entitas ya Anies Sandi dengan Prabowo Sandi itu 2 entitas hukum yang jauh berbeda, gitu kan ya. Kalau persoalan politik di masa lalu, ya susah kalau dijadikan referensi untuk persoalan sekarang. Kayak saya nih Habibur Rahman 2012 Partai Gerindra mendukung Pak Jokowi gitu loh. Sekarang kita berhadap-hadapan. Gitu. Ya makanya Anda tidak jadi panelis. Iya, bukan begitu. Artinya kan kita paham syarat di undang-undang, integritas, netralitas, jujur, itu semua ada di Pak BW gitu loh, di Pak Bambang Wijoyanto. Jadi ya sayang sekali ya, saya nggak melihat tokoh anti korupsi yang lebih berintegritas dari Pak Bambang Wijoyanto saat ini, ya, yang ada di Indonesia saat ini. Jadi kalau beliau di drop ya sayang sekali saja. Oke, jadi itu pernyataan terakhirnya ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Dinyatain lagi? Nggak ada? Cukup. Oke. Bang Usman, Ya, terakhir. saya kira ada mekanisme, ada aturan yang sudah baik ditetapkan oleh KPU berdasarkan undang-undang dan PKPU maupun yang disepakati bersama. Kita patuh saja kepada aturan dan kesepakatan seperti itu. Mari kita nikmati pemilu ini, nikmati debat ini dengan gembira lah, ya tanpa ada beban di belakang menyayangkan misalnya, kemudian kecewa, happy saja lah saya kira. Masih kita masyarakat. Itu keberadaan Mas Bambang Wijoyanto Selesai. itu nggak melanggar aturan. Iya, jadi tetapi kan tidak melanggar aturan, tapi sudah disepakati kan, sudah disepakati bersama dengan gembira. Mari kita nggak ada ikuti, masalah. Cuma nggak ada tadi masalah. nggak ada aturan yang dilanggar. Makanya saya kira tidak perlu ada beban kecewa, tidak perlu ada beban menyayangkan. Kita senang aja. Mari kita happy. Kita kalau happy gitu aja. sama kita. Oke, kita akan tunggu nanti debat Baik, perdana kita tunggu 17 debatnya. Januari, mudah-mudahan berjalan tetap sakral tadi dan Tetap juga sakral. tetap seru. Benar ya, Bang? Tetap Dijamin gembira. ya? Tetap Dan gembira. Tetap gembira. Gembira, Oke, kita oke. tunggu. Baik, terima kasih Bang Habib juga Bang Terima Usman kasih, sudah Bang. bergabung bersama kami di Kamar Petang. Kami